ini adalah didahulukan ke Ibu Sukma. Karena apa? Karena beliau adalah XTHK2. XTHK2 ini beliau mendapatkan peringkat yang kelima, sehingga beliau inilah lulus dan juga mengisi formasi. Sobat calon guru semuanya, dengan rilisnya Kemenpan RB nomor 348, tentunya di sini yang mengatur tentang mekanisme seleksi P3K Guru 2024 sudah kita ketahui. Untuk kriteria guru honorer yang bisa mendaftar P3K Guru 2024 itu siapa saja, dan juga mekanisme seleksinya bagaimana, penentu lulusannya bagaimana. Dan pada video ini saya akan berbagi update informasi terbaru, yaitu simulasi perhitungan nilai CAT BKN. Kalau misalkan di sini nanti kita lihat kondisinya seperti ini, misalkan formasi guru kelas ada 7, kemudian di sini ada berbagai macam kategori pelamar yang jumlahnya cukup banyak. Kira-kira siapa yang lulus dan juga siapa yang tidak lulus. Nah, tentunya di sini nanti kita akan bisa mengetahui seperti apa penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2024. Kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, pada Kemenpan RB nomor 348 di sini sudah kita ketahui bahwasanya tidak semua guru honorer bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024. Nah, untuk kriteria yang bisa mendaftar itu adalah terdiri dari pelamar prioritas. Dan di sini untuk pelamar prioritas atau guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 di sini masuk dalam urutan yang pertama. Dan untuk pelamar prioritas itu terdiri dari 4 kategori, yaitu guru lulus passing grade yang berasal dari guru XTHK2, kemudian guru non ASN atau guru sekolah negeri yang lulus passing grade, kemudian lulusan PPG lulus passing grade, kemudian guru swasta yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Nah, ketika pelamar prioritas yang terdiri dari 4 kategori ini sudah kelar, sudah diangkat semuanya, sudah berdapat penempatan semuanya, maka untuk penempatan diurutkan berlanjutkan, yaitu untuk XTHK2. Kemudian dilanjutkan ke non ASN yang terdaftar di database BKN, dan juga dilanjutkan yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang aktif mengajar di Dapodik ya. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah diberikan untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Dan untuk seleksi P3K Guru tahun 2024 disebut meskipun tidak ada passing grade, namun untuk penentu kelulusannya itu adalah didasarkan pada peringkat yang terbaik. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa penentu kelulusan seleksi P3K Guru tahun 2024 itu adalah yang pertama diurutkan per kriteria atau per kategori. Yang kedua yaitu diurutkan nilai. Jadi kalau misalkan ada urutan kriteria yang memiliki nilai-nilai sama, maka nanti akan diurutkan dengan aturan-aturan tertentu untuk nanti diperoleh siapa yang akan diangkat terlebih dahulu. Dan berdasarkan pemahaman kita pada Kemenpan RB yang di depan sudah kita bahas, baik itu mulai dari penentu kelulusan yang didasarkan dari urutan kriteria pelamar, kemudian juga diketahui bahwa untuk seleksi P3K Guru 2024 ini nanti menggunakan CAT BKN, artinya kita mengerjakan dengan menggunakan komputer, dan artinya nanti akan diperoleh nilai-nilai kumulatif ya. Nah, di sini kita coba misalkan ya, ini kita ambil contoh skala kecil dulu. Nah, sebagai gambaran nanti supaya teman-teman ini mendapatkan pengetahuan dan juga mengatur strategi mulai dari sekarang ya. Nah, misalkan di sini di salah satu pemerintah daerah ya. Nah, di sini membuka formasi. Kita ambil saja misalkan formasi guru kelas di suatu kabupaten, itu formasinya hanya ada 7. Nah, sedangkan untuk guru honorer dan juga kriteria pelamar yang bisa mendaftar P3K Guru di Kabupaten A untuk pemilihan jenis jabatan ini, yaitu formasi guru kelas yang jumlahnya 7, ini yang mendaftar itu totalnya ada 10. Nah, yang lulus seleksi administrasi ada 10. Kalau misalkan teman-teman nggak lulus seleksi administrasi, maka nggak masuk dalam hitungan ini. Kenapa? Dikarenakan kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, ya kita nanti nggak bisa ya untuk ikut seleksi kompetensi. Dan misalkan saja di sini dari seluruh kategori pelamar, yaitu di sini ada 10 pelamar ya, yang nama di sini kita ambil nama-namanya, yaitu dari formasi guru kelas yang jumlahnya hanya ada 7, kemudian jumlah pelamar pada formasi guru kelas ini ada 10. Nah, tentunya di sini nanti dikarenakan formasinya hanya ada 7 ya, maka nanti akan ada 3, yaitu guru honorer yang tidak bisa lulus pada seleksi P3K Guru tahun 2024 ini. Nah, di sini kita cek yaitu untuk Pak Rahmat ya. Misalkan Pak Rahmat, beliau itu adalah guru honorer yang terdaftar di database BKN, kemudian Bu Sukma itu adalah
guru honorer ex THK 2. Kemudian Pak Anang ini adalah pelamar prioritas dari lulusan PPG. Bu Lesmi ini adalah tenaga honorer, yaitu guru honorer non ASN, yaitu tidak terdaftar di database BKN, namun dia itu aktif mengajar di sekolah negeri lebih dari 2 tahun. Kemudian untuk Bu Rima ini adalah pelamar prioritas dari guru sekolah swasta, lulus passing grade ya. Jadi di sini untuk yang P ini adalah guru yang lulus passing grade alias pelamar prioritas. Sedangkan Pak Ilham ini adalah lulusan PPG Prajabatan di tahun ini yang nanti akan bisa mendaftar. Kemudian Bu Dona ini adalah dia itu lulus passing grade dari kalangan THK 2. Kemudian Pak Joni ini adalah yaitu guru honorer sekolah negeri, masa kerja lebih dari 2 tahun, tidak terdaftar di database BKN. Kemudian Bu Selin ini adalah guru pelamar prioritas atau lulus passing grade dari kalangan non ASN. Sedangkan Ibu Susi ini adalah guru honorer sekolah negeri yang mengajarnya ini lebih dari 2 tahun. Nah, di sini dari seluruh kriteria pelamar, maka di sini nanti akan mengikuti seleksi ya. Mengikuti seleksi dengan menggunakan cat BKN. Namun untuk yang pelamar prioritas alias di sini yang sudah P atau guru lulus passing grade tahun 2021, maka tidak mengikuti seleksi ya di tahun ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan nilai yang digunakan itulah nilai yang diperoleh di tahun 2021 kemarin. Dan di sini nanti berdasarkan dari kriteria pelamar dari seluruh nama-nama guru ini nanti akan didapatkan yaitu nilai hasil cat BKN-nya untuk teknis yaitu berapa, manajerial sosial kultural berapa, wawancara berapa, dan juga total nilainya ini ada berapa, dan nanti akan diketahui untuk masuk ke peringkat berapa. Dan untuk peringkat di sini nanti tidak berdasarkan dari perolehan nilai, namun diurutkan dari peringkat yaitu urutan ya, dari urutan dulu. Setelah itu nanti diurutkan yaitu untuk perolehan nilai. Nah, perolehan nilai di ranking yaitu berdasarkan urutan kategori. Nah, nanti akan diketahui siapa yang lulus dan juga siapa yang tidak lulus, teman-teman. Dan katakanlah misalkan di sini kita mulai dari yang pertama ya. Pak Rahmat ini ketika mengikuti seleksi cat BKN di tahun 2024 ini, maka beliau itu mendapatkan nilai untuk kompetensi teknis itu mendapatkan nilai 300. Kemudian manajerial sosial kultural ini adalah mendapatkan nilai 160. Untuk nilai maksimalkan untuk manajerial sosial kultural itu ada 180 ya. Sedangkan untuk nilai wawancara ini mendapatkan 32. Nah, sehingga di sini untuk totalnya itu adalah 492. Nah, berikutnya untuk Ibu Sukma ini adalah dia itu ikut seleksi kemudian mendapatkan nilai 320. Kemudian manajerial sosial kultural ada 140. Kemudian untuk wawancara ini dapat nilai 34. Kemudian untuk yang total ini adalah 494 ya. Kemudian untuk Pak Anang ini guru lulus passing grade di tahun 2021 dari lulusan PPG, maka di sini nilai yang diperoleh itu adalah nilai yang didapatkan di tahun 2021. Karena untuk pelamar prioritas di tahun ini tidak mengikuti seleksi ya. Nah, ini jadi hasilnya adalah sekian. Ini adalah dulu itu mendapatkan yaitu nilai untuk kompetensi teknis itu adalah 500 ketika itu untuk sardik itu kan pengakuannya 500 ya. Kemudian untuk Ibu Lesmi, nah di sini beliau itu teknisnya itu mendapatkan yaitu nilai 400. Kemudian untuk manajerial sosial kultural ini ada 130. Kemudian wawancara ada 26, sehingga totalnya adalah ada 556. Kemudian untuk P swasta ini adalah dari Ibu Rima, ini adalah nilainya sekian, ini totalnya 644. Kemudian Pak Ilham ini lulusan PPG karena punya sardik ini mendapatkan afirmasi nilai maksimal ya. Nah, untuk nilai maksimal kompetensi teknis di tahun ini itu adalah 450. Karena beliau punya sardik maka nilainya adalah nilai maksimal yaitu 450. Manajerial sosial kultural ini adalah mendapatkan 180 nilai maksimal juga. Kemudian wawancara ini mendapatkan nilai 40. Jadi maksimal semua ya nilainya. Nah, berikutnya di sini untuk Ibu Dona. Nah, ini adalah beliau tuh mendapatkan nilai di tahun itu adalah sekian. Kemudian Pak Joni ini adalah non ASN lebih dari 2 tahun. Ini bisa mendaftar dan juga ikut seleksi cat BKN. Dapat nilai teknisnya 400. Kemudian manajerial sosial kultural ada 140. Wawancara dapat nilai 32. Kemudian totalnya adalah ada 572. Kemudian Ibu Selin ini adalah di tahun kemarin, tahun dulu itu adalah mendapatkan nilai sekian. Kemudian berikutnya di sini untuk dari Ibu Susi ini nilai teknisnya itu adalah 400.
manajerial sosial kultural adalah ada 140, kemudian wawancara misalkan di sini ada 26, sehingga totalnya adalah ada sekian ini. Nah, di sini terkait tentang perankingan, kan di sini tidak ada passing grade ya. Jadi penentuan kelulusan itu berdasarkan dari peringkat terbaik. Peringkat yang utama, yang pertama diterapkan itulah peringkat dari urutan kategori, urutan prioritas dulu ya. Nah, di sini dengan demikian, kalau misalkan teman-teman melihat kira-kira yang mana nih yang mendapatkan peringkat yang pertama. Jadi kan di sini dari 10 peserta nanti akan diambil yaitu nilai tertinggi, yaitu nomor 1 sampai dengan 6. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita menurut pada mekanisme pada Kemenpan RB ya, maka di sini yang terlebih dahulu diutamakan yang mendapatkan peringkat 1 untuk diberikan formasi, maka di sini adalah dari siapa? Yaitu dari Ibu Dona. Nah, jadi dari Ibu Dona ini mendapatkan peringkat 1. Nah, karena peringkat 1, karena mendapatkan formasi, maka beliau ini adalah bisa lulus seleksi ya di tahun ini. Mengapa demikian? Dikarenakan berdasarkan urutan kategori, ini adalah didahulukan untuk pelamar prioritas atau guru passing grade. Nah, guru passing grade untuk urutan teratas itulah THK2. Jadi Ibu Dona ini adalah peringkat pertama ya, dia lulus. Sedangkan untuk peringkat kedua itu kira-kira siapa? Nah, untuk peringkat kedua di sini kan didahulukan untuk yang pelamar prioritas ya, guru lulus passing grade. Nah, di sini dicari untuk guru lulus passing grade itu kan ada yaitu yang pertama Ibu Dona, kemudian ada Ibu Selin itu pelamar prioritas guru sekolah negeri, kemudian Pak Anang itu pelamar prioritas lulusan PPG, kemudian Bu Rima itu adalah pelamar prioritas dari guru sekolah swasta. Berarti urutan pelamar prioritas setelah dari Ibu Dona dari THK2, maka urutan kedua ini adalah kepada Ibu Selin, yaitu guru sekolah negeri. Nah, ini adalah mendapatkan urutan yang kedua, sehingga beliau ini adalah lulus teman-teman. Nah, kemudian dari nilai yang didapatkan, maka di sini yang akan menjadi peringkat nomor 3 itu kira-kira siapa? Nah, tentunya dicari lagi yaitu guru yang sudah lulus passing grade atau pelamar prioritas urutan pertama ya. Nah, di sini untuk yang THK2 sudah, non ASN sudah, kemudian di sini masih ada 2 yaitu Pak Anang dan juga Ibu Rima. Nah, antara lulusan PPG dan juga guru swasta ini didahulukan yaitu untuk yang lulusan PPG ya. Nah, untuk penentuan kelulusannya. Jadi di sini adalah yang dapatkan peringkat nomor 3 itu adalah dari Pak Anang. Nah, ini adalah beliau, ini adalah nantinya lulus teman-teman. Kemudian untuk urutan yang keempat, nah ini kan formasinya 7 ya. Nah, urutan keempat ini adalah diberikan lagi kepada pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade. Nah, lulus passing grade tinggal 1 nih, yaitu tinggal Ibu Rima, yaitu pelamar prioritas dari guru swasta. Nah, beliau ini adalah mendapatkan peringkat yang keempat dan lulus teman-teman. Nah, di sini formasi ada 7, kemudian yang sudah mengisi formasi ini dari pelamar prioritas sejumlah ada ini ya, ada 4, jadi masih ada 3 lagi, maka akan diperbutkan oleh pelamar lainnya. Nah, karena untuk pelamar prioritas sudah habis, dilanjutkan untuk urutan berikutnya. Jadi di sini untuk urutan ke peringkat yang kelima ya. Nah, urutan yang kelima ini adalah didahulukan ke Ibu Sukma. Karena apa? Karena beliau adalah XTHK2. XTHK2 ini beliau mendapatkan peringkat yang kelima, sehingga beliau inilah lulus dan juga mengisi formasi. Kemudian untuk urutan yang keenam kira-kira kepada siapa? Nah, urutan ke-6 ini kan dalam aturannya urutan setelah XTHK2 itu adalah guru honorer yang terdaftar di database BKN. Nah, berarti di sini diberikan kepada Pak Rahmat nih. Jadi di sini adalah beliau itu nanti urutan ke-6, kemudian beliau adalah lulus dan mengisi formasi. Tidak terpaku pada perolehan nilai yang didapatkan. Nah, ini jadi nilai totalnya hanya 492. Di sini adalah beliau itu peringkat yang ke-6. Jadi meskipun di sini Ibu Lesmi adalah nilainya 500 lebih, maka dia itu kalah perankingan dalam hal urutan kategori ya. Karena antara database BKN dengan yang non ASN nggak terdaftar database BKN, didahulukan yang terdaftar di database BKN. Oke, berikutnya satu lagi, kira-kira siapa nih yang lulus? Nah, satu lagi ini adalah yaitu coba kita cek ya. Kalau misalkan teman-teman melihat di sini adalah perolehan nilai akhir ya, dan di sini yang belum itu kan yang ini. Bu Lesmi non ASN nilainya adalah 556. Kemudian di sini Pak Ilham lulusan PPG nilainya 670 maksimal nilainya. Kemudian Pak Joni adalah 572, kemudian Bu Susi adalah 566.
Nah, maka di sini dicari dulu yaitu urutan kriteria pelamar. Nah, urutan kriteria pelamar itu kan yang pertama itu adalah pelamar prioritas, kemudian guru honor yang terdaftar dari PKN, XTHK 2, DAS PKN, kemudian guru sekolah negeri lulusan PPG. Nah, jadi di sini untuk lulusan PPG itu kan urutannya yang terakhir ya. Nah, sehingga lulusan PPG meskipun beliau itu nilainya maksimal tertinggi, maka dia belum bisa ditempatkan. Nah, dicari dulu yaitu yang pelamar non ASN guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 2 tahun. Nah, di sini ada 3 nih, yaitu non ASN Ibu Lesmi, kemudian ada Pak Joni, dan juga ada Ibu Susi. Nah, sesama kriteria pelamar non ASN guru sekolah negeri, maka di sini dicari nilai yang paling tinggi. Ini adalah 556, kemudian di sini adalah 572, kemudian di sini adalah 566. Nah, dari 3 guru honorer ini, maka yang mendapatkan peringkat 7 yang dapat formasi ini adalah guru honorer yang nilainya paling tinggi. Berarti di sini adalah yaitu diberikan kepada 512 ya, yaitu kepada Pak Joni, teman-teman. Berarti di sini adalah masuk ke urutan yang ke-7. Nah, dengan demikian di sini untuk Pak Joni ini adalah beliau itu dikatakan, coba di sini masih ada kekeliruan ya. Jadi untuk yang peringkat ke-7 di sini diberikan kepada yaitu Pak Joni, yaitu guru non ASN yang di sini mendapatkan peringkat 7 ya, nilainya 512. Nah, mengapa di sini lulusan PPG nilainya maksimal 610 nggak lulus? Dikarenakan beliau itu kalah urutan kriteria pelamar. Karena didahulukan guru sekolah negeri dibandingkan dari lulusan PPG. Namun bagi teman-teman yang tidak lulus ya, maka di sini nanti kalau misalkan menurut sosialisasi di sini nanti untuk teman-teman yang tidak lulus alias tidak bisa mengisi formasi, nah pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi teman-teman yang di sini dikatakan lulus ini adalah nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang tidak lulus ini nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kira-kira seperti itu untuk simulasinya. Demikian, semoga bermanfaat. Dan mulai sekarang ini kalau misalkan kita melihat apa ya istilahnya tuh penentu kelulusannya adalah nilai, itu sangat berperan penting. Berarti teman-teman di sini harus belajar ya. Nah, untuk belajar salah satu caranya teman-teman bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran di YouTube, mungkin juga ikut bimbel online ya. Nah, terkait tentang bimbel online, untuk rekomendasi bimbel online, teman-teman kalau misalkan ingin join, silahkan kalian simak tutorialnya di deskripsi ya. Sudah saya berikan. Kalau misalkan nanti kalian membelinya harganya cuma 50.000, nanti bisa mengakses sampai nanti selesai. Dan itu merupakan salah satu upaya untuk kita bisa lulus dan diangkat P3K guru di tahun 2024. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.